Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfa Punamasari dengan NIM 23016133. Baiklah teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang administrasi keuangan. Nah, tugas video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Hanif Al-Qadri. Selamat menyaksikan teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, dalam perkembangan usaha yang sangat pesat, tentunya perusahaan harus memperhatikan administrasi keuangan. Nah, mengapa administrasi keuangan itu sangat penting? Karena itu merupakan salah satu aspek yang dapat mengatur pendapatan dan pengeluaran baik itu perusahaan ataupun organisasi. Nah, apa itu pengertian administrasi keuangan? Administrasi keuangan adalah upaya pengelolaan mencakup semua aktivitas yang berhubungan erat dengan semua sistem keuangan untuk mencapai tujuan tiap perusahaan atau organisasi. Keuangan itu adalah semua hak milik organisasi, lembaga atau instansi yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya barang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan milik organisasi. Sedangkan uang adalah alat pembayaran negara. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Sebagaimana yang terjadi di substansi manajemen pendidikan pada umumnya, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Teman-teman semuanya, setelah mengetahui pengertian dari administrasi keuangan, kita masuk kepada proses administrasi keuangan. Yang pertama itu ada penyusunan RPS. Nah, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPS. RPS itu terdiri atas rencana strategis atau Renstra dan rencana operasional atau Renop. Sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada pasal 53 ayat 1 disebutkan bahwa setiap satuan pendidikan di sekolah atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Rencana kerja tahunan itu dikategorikan sebagai rencana operasional. Sedangkan rencana kerja jangka menengah berkategori rencana strategis. Lalu yang kedua ada penyusunan RKAS. RKAS merupakan rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan secara rinci untuk 1 tahun anggaran. RKAS adalah dokumen anggaran sekolah resmi yang disetujui kepala sekolah serta disahkan oleh Dinas Pendidikan setempat bagi sekolah negeri atau penyelenggaraan pendidikan atau yayasan bagi sekolah swasta. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang, terdiri atas pendapatan dan belanja atau pengeluaran. Pendanaan yang dicantumkan dalam RKAS hanya mencakup pengeluaran dalam bentuk uang yang akan diterima dan dikelola oleh sekolah. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi administrasi keuangan. Ada beberapa fungsi administrasi keuangan dalam perusahaan yang itu sebagai berikut. Yang A, fungsi pencairan dana. Dalam fungsi pencairan dana ini dimaksudkan agar perusahaan mampu memenuhi kegiatan dan kebutuhan perusahaan, sehingga cara ini bisa dijadikan untuk mencari investor atau sponsor perusahaan. Yang kedua, fungsi investasi. Sebagai kegiatan administrasi keuangan yang menyimpan dana perusahaan digunakan untuk kebutuhan perusahaan. Namun, sebagai pemilik usaha yang berinvestasi, pasti akan memiliki investasi, yaitu investasi jangka panjang, tanah, gedung, alat mesin produksi, kas, kendaraan, dan sebagainya. Selain itu, investasi jangka pendek, misalnya kayak utang, piutang, kas, persediaan, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada fungsi bagi hasil.
Dengan menjalankan tugas administrasi keuangan, tentunya kegiatan ini diberikan kepercayaan dari perusahaan untuk menentukan pembagian hasil keuntungan kepada investor atas investasi yang didapatkan oleh perusahaan. Lalu yang keempat, ada fungsi belanja. Dalam fungsi belanja, tugas yang diberikan kepada administrasi keuangan dipercaya oleh perusahaan untuk membelanjakan kebutuhan operasional perusahaan dengan bijak. Nah, teman-teman semuanya, setelah memahami pengertian, proses, serta fungsi dari administrasi keuangan, tentunya kita juga perlu mengetahui apa saja manfaat administrasi keuangan tersebut. Nah, secara umum, setidaknya ada 3 manfaat dari administrasi keuangan. Yang pertama yaitu pencatatan penerimaan dan pengeluaran suatu organisasi menjadi lebih teratur. Lalu yang kedua, penggunaan dana organisasi menjadi lebih terkendali, lebih terkoordinasi, dan lebih bermanfaat. Lalu yang ketiga, dengan adanya administrasi keuangan, maka potensi terjadinya kekeliruan pembuatan laporan keuangan dapat diminimalisir. Nah, dalam pelaksanaannya, administrasi tentu ada komponennya. Nah, ada beberapa komponen dari administrasi keuangan. Yang pertama ada perencanaan keuangan, yaitu semua kegiatan perencanaan pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang kedua, penganggaran keuangan, yaitu semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasukan, pengeluaran, dan kegiatan lainnya yang direncanakan sebelumnya dan dibuat detail anggarannya. Lalu yang ketiga yaitu pengelolaan keuangan, yaitu penggunaan dana sedemikian rupa yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan atau organisasi. Nah, lalu yang keempat, pencarian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan upaya pengadaan dana agar semua kegiatan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Lalu yang kelima yaitu penyimpanan keuangan, yaitu aktivitas pengumpulan dana perusahaan dan menyimpannya di tempat yang aman. Selanjutnya yaitu pengendalian keuangan, yaitu semua hal yang berhubungan dengan penilaian dan perbaikan sistem atau kinerja bagian keuangan pada suatu perusahaan. Lalu ada pemeriksaan keuangan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan audit internal terhadap bagian keuangan perusahaan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan. Nah, teman-teman, dari apa yang saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan. Administrasi keuangan adalah serangkaian proses pengelolaan yang melibatkan semua kegiatan yang berhubungan dengan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pencapaian tujuan untuk kepentingan bersama agar sistem keuangan bisa teratur. Maka diperlukan budget atau anggaran. Budget ini berisi tentang berbagai anggaran-anggaran pemasukan dana maupun pengeluaran dana. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen perusahaan yang turut menentukan berjalannya kegiatan di dalam perusahaan. Manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, ataupun pengendalian. Nah, dalam manajemen keuangan, perusahaan juga harus memperhatikan sejumlah prinsip. Prinsip-prinsipnya yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Oke, teman-teman semuanya, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Nah, jika terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.